nama gue Armansyah dari Ilmu Komunikasi. Nama gue Randy Ibrahim dari Kesejahteraan Sosial. Materi yang akan dibawakan sama gue itu sama temen gue juga itu ada kur, pertanian subsisten, ada konsumsi pengeluaran, ada juga kredit macet sama likuiditas. Ren, lu tahu nggak apa itu kur? Tahu dong. Jadi KUR itu adalah kredit usaha rakyat yang dimana program itu berupa kredit atau pinjaman untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. KUR jadi kayak KUR juga punya manfaat atau jadi kayak lu tuh tahu nggak manfaatnya? Manfaat kur ya? Iya. Manfaatnya itu bisa membangun perekonomian nasional. Kur juga memiliki juga memperluas pembiayaan perbankan kepada wirausaha sektor produktif. Dia juga bisa meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain memiliki manfaat, KUR juga memiliki jenis-jenis kan. Jadi kayak ada KUR mikro, KUR retail dan KUR TKI bukan? Iya itu. Jadi selain memiliki jenis KUR, juga memberitahu bagaimana cara mendapatkannya kan? Ya. Cara mendapatkannya itu dengan cara pastikan dulu nih bahwa kita di bidang usaha yang diajukan memiliki usaha yang produktif dan berprospek. Selain itu kita juga harus memperhatikan kelengkapan dokumen seperti KTP, legalitas usaha, izin usaha, atau SUP, TDP. Nah, di situ juga kita harus laporan keuangan, proposal usaha, sama persyaratan lainnya. Lanjut ke materi kedua, pertanian subsisten. Lu tahu nggak sih pengertian dari subsisten itu apa? Pertanian subsisten. Jadi kayak pertanian subsisten itu atau pertanian swasembada adalah bentuk pertanian di mana petani berusaha untuk menghasilkan cukup bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri atau yang sudah berkeluarga. Jadi kayak pertanian subsisten juga memiliki tipe. Jadi kayak yang lu tahu cuman. Oh iya. Selain itu juga dia juga memiliki tipe-tipe nih ya kan. Tipe-tipenya tuh apa sih yang lu tahu? Jadi selain memiliki tipe-tipe pertanian subsisten, juga memiliki keuntungan. Keuntungannya itu ada, dia bisa dari pertanian subsisten ya. Keuntungannya yaitu kemandirian pangan, keberlanjutan, sama keanekaragaman pangan, pemeliharaan budaya lokal, sama pengurangan kemiskinan. Nah, selanjutnya juga ada materi ketiga yaitu tentang pengeluaran konsumsi. Yang lu tahu dari pengeluaran konsumsi itu apa? Yang gue tahu pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pengeluaran konsumsi merupakan komponen utama dari domestic regional bruto atau yang disingkat PDRB. Karena itu perhatiannya utama yang perlu dipusatkan pada analisis faktor yang menentukan pengeluaran konsumsi. Jadi gitu man. Oh iya. Jadi kita lanjut ke materi 4 ya. Jadi yang lu tahu kredit macet tuh apa sih man menurut lu gitu man? Oh, kredit macet tuh ya kayak ini kondisi di mana debitur baik itu perorangan maupun organisasi gitu ya kan, tidak mampu membayar hutang ataupun cicilan pinjaman. Nah, selain itu juga Bank Indonesia juga memiliki peraturan nih untuk kredit macet. Betul nggak sih peraturannya apa? Ya jadi ya kalau yang gue tahu sih peraturan itu ya pemegang kartu utama umur minimal
maksimal 21 tahun. Jadi yang sedikit dewasa lah gua gitu kan. Iya. Yang untuk memakai kartu itu. Jadi tambahannya itu hanya boleh dipegang setidaknya pada usia 17 tahun lah, memiliki penghasilan sebesar 3 juta dalam setiap bulan atau bahkan bisa lebih. Untuk pemegang kartu, pengajuan kredit maksimal 3 kali lipat dari penghasilan pemegang kartu per bulan. Batas maksimal pembiayaan yang dapat diterima diperlakukan pada debitur dengan penghasilan kurang lebih dari 10 juta per bulan. Apabila lebih dari angka di atas, batas maksimal tidak dikenakan. Bank melakukan analisis kredit sepenuhnya dan maksimum bunga yang dapat dikenakan adalah 3% setiap bulannya. Jadi selain itu, kredit macet juga memiliki kelancaran menurut OJK. Lu tahu nggak sih? Oh, kelancaran menurut OJK ya? Ya, kelancarannya itu ada kategori lancar dalam memperhatikan perhatian khusus atau DPK, kategori kurang lancar sama kategori kurang lancar, terus juga kategori diragukan sama kategori kurang lancar. Nah, selain itu juga ada memiliki penyebab yang menyebabkan kredit macet nih. Apa sih menurut? Jadi yang menyebabkan karena utang digunakan untuk keperluan konsumtif kurang baik dalam peraturan keuangan. Jadi kayak menurut lo gimana sih Man? Apa sih dampak dari kredit macet? Dampaknya itu kita bisa terkena denda bunga yang lebih tinggi, sulitnya mengajukan KPR, dan kita juga mendapatkan pinjaman dari sulit mendapatkan pinjaman dari instansi lain. Terus juga bagaimana sih cara mengatasi dari kredit macet? Cara mengatasinya restructuring atau persyaratan kembali, rescheduling atau penjadwalan kembali, atau reconditioning atau pengadaan kembali. Gitu Man. Kredit macet gitu ya kawan-kawan. Ya. Nah, berikut juga udah materi kelima nih tentang likuiditas. Apa sih menurut tentang likuiditas ini? Jadi kayak likuiditas itu adalah efisiensi atau kemudahan perubahan aset menjadi utang yang merefleksikan nilai intrinsik aset itu sendiri. Jadi kayak likuiditas juga memiliki jenis-jenisnya Man, lu tahu nggak? Oh itu ya, jenis-jenisnya tuh kita bisa ada likuiditas pasar, likuiditas akuntansi, sama likuiditas aset. Nah, selain itu juga likuiditas memiliki dia juga memiliki komponen. Nah, dari komponen itu tahu nggak sih apa aja komponennya? Ya, menurut gue emang komponen itu terdiri dari kerapatan, kedalaman, sama resiliensi. Jadi apa sih Man yang lu tahu tentang fungsi-fungsi likuiditas? Oh, fungsi itu ya dia terdiri dari memenuhi kebutuhan dana darurat, membantu memenuhi kebutuhan pembayaran uang dan pajak. Dia juga dapat melancarkan jalannya kegiatan operasional bisnis, memudahkan penarikan dana untuk berbagai kebutuhan, memudahkan analisis keuangan dan menganalisis posisi finansial perusahaan dan KPT. Nah, dari itu juga kita harus tahu nih bagaimana kita menghitung rasio dari likuiditas. Apa aja sih yang kita lihat untuk menghitung rasio likuiditas? Jadi kayak menurut gue tuh gini Man, menghitung rasio itu bisa dilihat dari rasio lancar, rasio kas, sama rasio cepat. Jadi gitu nih guys tentang materi-materi kita yang kita bawakan. Semoga bermanfaat ya guys ya. Oke, Ya. sekian.